Nah, selamat pagi semuanya hari ini, anak-anak Mi. Semoga hari ini sehat selalu ya. Baiklah, hari ini adalah pertemuan ketujuh kita ya pada pembelajaran PPKN kelas 12. Nah, jadi hari ini Miss akan membahas tentang kasus peningkaran kewajiban warga negara. Nah, jadi kita akan bicara tentang masalah-masalah yang sering terjadi atau kasus-kasus yang terjadi tentang peningkaran kewajiban warga negara. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya Miss sudah jelaskan sama anak Miss beberapa tentang peraturan perundang-undangan tentang hak warga negara itu apa, lalu kewajiban warga negara itu apa yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan kita ya anak Miss. Nah, jadi Miss akan menjelaskan tentang materi ini, yaitu tentang kasus peningkaran kewajiban warga negara. Nah, jadi di dalam masyarakat itu memang sering ditemukan adanya pengingkaran kewajiban, antara lain akan Miss jelaskan ya. Yang pertama itu melakukan pelanggaran hukum. Nah, apa saja yang sering terjadi di kalangan masyarakat kita nih? Miss kasih contoh. Nah ya, jadi contoh perilaku yang melanggar hukum itu yang pertama itu salah satunya adalah melakukan pelanggaran tata tertib lalu lintas. Nah, contoh tidak menaati rambu lalu lintas, lalu dia mengendarai kendaraan bermotor tapi tanpa SIM, ugal-ugalan, dan tanpa menggunakan helm. Nah, itu contohnya ya. Nah, nomor 2 ini salah satunya adalah Miss pernah jelaskan juga di minggu sebelumnya, yaitu pelanggaran hak cipta. Nah, jadi pelanggaran hak cipta itu seperti contoh pembajakan buku, musik, film, video, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sering terjadi nih di kalangan masyarakat kita. Nah, selanjutnya anak-anak Miss bisa lihat slide selanjutnya. Nah, jadi nomor 2 ini adalah peningkaran kewajiban untuk membela negara. Nah, jadi di mana pada pasal yang sudah Miss jelaskan bahwasanya kita itu sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kewajiban untuk membela negara. Nah, jadi kewajiban untuk membela negara itu bukan hanya saja dari aparat negara atau polisi dan TNI. Nah, itu semua kewajiban kita untuk membela negara. Nah, contoh dari peningkaran kewajiban untuk membela negara ini adalah misalnya contoh kasus yang sering terjadi, yaitu anak Miss bisa lihat di slide ini, yaitu tawuran. Nah, jadi tawuran ini sering sekali terjadi di kalangan masyarakat kita atau para pelajar. Nah, jadi tawuran itu salah satu peningkaran kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, jadi selain tawuran, mereka juga merusak fasilitas umum. Nah, jadi anak Miss bayangkan fasilitas umum itu diberikan oleh pemerintah itu untuk masyarakat. Nah, dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, seharusnya kita sebagai masyarakat itu harus menjaga fasilitas umum. Nah, supaya kita semua masyarakat itu bisa menikmatinya sama-sama dan menjaganya. Nah, selanjutnya nomor 3, peningkaran kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang itu memang anak Miss bisa lihat di halaman 23. Nah, ini sering terjadi nih di kehidupan sekolah, misalnya contoh bully, lalu kekerasan, lalu tidak menghargai hak asasi orang lain, seperti itu ya. Nah, peningkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara antara lain, anak Miss bisa lihat salah satu contohnya itu adalah tidak membayar pajak pada waktunya. Nah, anak Miss sudah bilang kan, pajak itu adalah kewajiban kita. Nah, jadi pajak itu adalah iuran wajib yang wajib kita keluarkan untuk kita sumbangkan kepada negara. Nah, jadi setelah kita sumbangkan kepada negara, pajak kita itu akan untuk kita juga, akan kembali kepada kita. Kita akan menikmatinya bersama. Nah, anak Miss selanjutnya aksi terorisme. Nah, jadi aksi terorisme ini juga salah satu peningkaran kewajiban warga negara. Lalu selanjutnya merusak lingkungan. Ini yang sering terjadi nih ya. Nah, selanjutnya adalah tidak mengikuti aturan sekolah. Nah, jadi salah satu pengingkaran yang sering terjadi
di masyarakat kita dan di kalangan para pelajar ini dia tidak mengikuti aturan sekolah. Nah, tuh contoh nih yang sering terjadi nih di kalangan pelajar. Tuh, peningkatan kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar antara lain tuh membolos sekolah, tidak mau berusaha dan belajar. Nah, bahwasanya pemerintah itu memberikan fasilitas kepada anak-anak bangsa untuk mengenyam pendidikan. Salah satunya yang kita nikmati sekarang adalah dana BOS. Nah, jadi dana BOS itu per tahun dikeluarkan oleh negara untuk semua sekolah yang ada di Indonesia untuk membangun dan membantu generasi-generasi penerus bangsa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang apa saja upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Nah, jadi yang pertama itu menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia itu adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang. Nah, jadi termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ataupun kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Nah, jadi berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, Miss bisa lihat itu di halaman 24. Nah, itu adalah pasal 1 angka 6, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, itu adalah pengertian tentang pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi di sini adalah berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi pelanggaran HAM, yaitu salah satu upaya tersebut antara lain terlihat dengan meratifikasi atau mengadopsi instrumen penting PBB tentang HAM, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya, seperti perubahan terhadap konstitusi melalui persetujuan dan tiap etnisitas kecil dalam bagian. Nah, di sini beberapa upaya yang dilakukan negara untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, salah satunya mengadopsi instrumen Persatuan Bangsa-Bangsa, itu antara lain sebagai berikut. Nah, ini yang pertama ini adalah konveksi yaitu melawan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya termasuk perlakuan merendahkan dan hukuman. Yang kedua adalah komponen internasional hak politik dan hak sipil. Lalu yang ketiga ini adalah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Selanjutnya, yang keempat adalah Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras. Dan yang kelima adalah Komponen Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dan yang ketujuh, yang terakhir ini adalah Konvensi Hak-Hak Anak. Nah, ini adalah salah satu bukti Indonesia itu serius untuk menangani pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Nah, jadi dengan mengadopsi dari poin penting PBB ini, negara diwajibkan untuk memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia terhadap negara kita ini memang benar-benar dilaksanakan. Nah, yang pertama ada hal kewajiban besar negara. Nah, jadi dari konvensi-konvensi yang sudah dijelaskan tadi, 3 kewajiban besar negara dalam pemenuhan hak asasi manusia di negaranya masing-masing. Yang pertama, kewajiban untuk melindungi HAM dengan memberikan jaminan perlindungan dan mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, kewajiban untuk menghormati dan memajukan HAM dengan mengeluarkan regulasi
kebijakan yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, jadi regulasi atau kebijakan yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia ini adalah salah satunya adalah peraturan perundang-undangan. Nah, yang nomor 3 ini adalah kewajiban untuk memenuhi HAM dengan mengalokasikan anggaran penyusunan program dan membuat sebuah kebijakan. Nah, ini adalah kewajiban negara kita dalam pemenuhan hak asasi manusia yang sudah dijamin oleh dunia atau organisasi yang bernama PBB. Nah, di sini selain itu di tingkat regional sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Nah, jadi Indonesia ini termasuk anggota dari negara-negara ASEAN. Nah, jadi Indonesia juga ikut serta dalam Komisi Antar Pemerintah Negara-negara ASEAN untuk Hak Asasi Manusia. Nah, jadi inilah bukti bahwa negara kita memang serius menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, jadi keseriusan ini negara Indonesia untuk meningkatkan standar perlindungan HAM kemudian terlihat pada ketetapan MPR. Nah, dan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Nah, Miss bisa lihat di sini. Nah, jadi Indonesia ini juga ikut serta dan memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Nah, di mana peraturan perundang-undangan tentang HAM itu sudah dijelaskan dalam peraturan mengenai dan mengatur tentang hak asasi manusia. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan menjamin terpenuhnya hak-hak anak. Nah, salah satu isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini tujuannya untuk apa, Miss? Nah, jadi tujuannya untuk terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, apa tujuannya? Nah, jadi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Nah, ini salah satu peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, bukan hanya saja mengatur tentang hak dan kewajiban manusia, nah tetapi di dalam peraturan ini juga dijelaskan tentang perlindungan tentang anak, yaitu salah satunya tentang anak itu berhak untuk tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi dalam pemenuhan hak asasi manusianya. Nah, selanjutnya yang nomor 4 ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, jadi di sini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini menjelaskan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di sini melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Nah, jadi dalam peraturan perundang-undangan nomor 4 ini, nomor 23 tahun 2004 ini salah satunya adalah untuk melindungi perempuan. Nah, dari kekerasan yang sering terjadi yaitu KDRT dalam rumah tangga. Nah, selanjutnya yang atau yang nomor 5, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Nah, jadi undang-undang ini memang menjelaskan tentang perlindungan saksi dan korban untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Nah, yang terakhir ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi atau retribusi bantuan kepada saksi dan korban. Nah, ini adalah salah satunya yang menjelaskan tentang hak asasi manusia. Nah, di sini kita akan membahas selanjutnya
bagaimana kita akan membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara. Nah, di sini ada dua cara ya anak Miss. Nah, jadi peningkaran terhadap kewajiban tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja. Nah, jadi peningkaran terhadap kewajiban itu memang harus kita atasi. Nah, jadi ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi peningkaran kewajiban warga negara. Nah, jadi caranya itu dengan yang pertama adalah cara preventif dan yang kedua adalah cara referensif. Nah, jadi apa itu cara preventif? Nah, jadi cara preventif itu adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkaran kewajiban sebelum peningkaran kewajiban itu terjadi. Nah, jadi hal ini dapat dilakukan antara lain, contohnya proses sosialisasi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Nah, jadi hal ini antara lain melalui proses pendidikan, misalnya contoh spanduk, tulisan, iklan, layanan masyarakat, dan serta mengadakan seminar-seminar di kalangan ormas, organisasi, atau sekolah-sekolah atau kampus-kampus. Nah, selanjutnya ini adalah cara represif. Nah, jadi cara represif yang kedua ini adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat peningkaran kewajiban terjadi agar peningkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya, contoh dengan pemberlakuan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, lalu tidak pada tempat parkir yang ditentukan. Nah, itulah dua cara untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara. Nah, jadi penerapan cara preventif dan represif ini memang diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, agar kehidupan masyarakat itu menjadi harmonis dan tersebut sangat mendukung tercapainya cita-cita negara Indonesia. Nah, berikut penjelasan mengenai tentang salah satu upaya untuk membangun partisipasi masyarakat. Nah, jadi pertemuan kita sampai di sini dulu. Terlebih terkurang, Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.